Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang dalam kegiatan MPLS SMK Ma'arif Sabilul Hidayatul Akan tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Trianika Indra Ardina. Saya biasa dipanggil dengan Bu Dina. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan kimia. Dalam kegiatan MPLS ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan membahas sedikit tentang pentingnya materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengingat kondisi bangsa kita saat ini merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, di antaranya terjadinya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, perebutan lahan tambang, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, bagi kita generasi penerus negara ini, kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kesadaran bela negara. Apa sih itu yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Nah, di sini kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara sendiri selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kesadaran bela negara. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang nilai-nilai bela negara. Di sini ada beberapa nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Antara lain yang pertama adalah cinta tanah air. Apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air? Nah, yang dimaksud dengan cinta tanah air di sini adalah negeri yang luas dan kaya akan sumber daya alam, ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budayanya, menjaga lingkungan kita, dan pastinya juga menjaga nama baik negara kita. Itu yang dimaksud dengan cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud di sini adalah sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian,
antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat nasional. Nah, yang ketiga adalah Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila di sini adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia dan memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan bagi negara kita, Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun dengan supporternya. Supporter sendiri rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsanya. Itu adalah contoh rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan bela negara. Yang dimaksud di sini adalah kita dapat mewujudkannya dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Contohnya seperti kalian sendiri para peserta didik atau siswa-siswi SMK, kalian juga dapat bela negara. Contohnya dengan tetap disiplin, mematuhi tata tertib sekolah, bersikap jujur, tidak melakukan tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah tentang nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nah, kita bahas di sini. Nasionalisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Yang pertama kita bahas adalah nasionalisme dalam artian sempit. Di sini nasionalisme dalam artian sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme. Contohnya, Jerman pada masa Hitler. Jadi di sini sebagai contoh, negara Jerman pada masa Hitler dulu, mereka terlalu mencintai bangsanya sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa negara lain itu rendah kedudukannya. Jadi menganggap bahwa mereka negara Jerman itu adalah negara yang paling unggul kedudukannya. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Di sini maksudnya yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi benar kita mencintai negara kita sendiri, tapi kita juga tidak menganggap bahwa negara lain itu rendah kedudukannya, tapi menganggap bahwa negara lain itu sama derajatnya dengan negara kita. Nah, selanjutnya di sini ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Apa sih sukuisme itu? Nah, sukuisme itu adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Jadi kita terlalu menganggap bahwa suku kita itu yang paling baik, yang paling baik dibandingkan suku lainnya. Jadi kita terlalu berlebihan mengagungkan suku kita sendiri. Ini juga tidak baik karena di sini dapat memupuk semangat nasionalisme kita sendiri.
hal ini harus kita hindari ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kaufimisme. Kaufimisme itu adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul. Hal ini juga tidak baik karena kita terlalu menganggap bangsa kita sendiri itu tidak baik. Contohnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita menganggap bahwa kita itu orang yang paling baik dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, dibandingkan bangsa negara yang lain. Contohnya dibandingkan dengan bangsa Amerika, oh kita itu adalah bangsa Indonesia yang paling baik dibandingkan bangsa negara Amerika, contohnya seperti itu. Hal ini juga tidak baik karena kita terlalu mengagung-agungkan diri kita sendiri dan merendahkan orang lain tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Hal ini juga tidak baik tentunya, karena kita terlalu mempertahankan pendirian. Contohnya, jika ada orang lain memberikan kita saran, kita tidak mau menganggap saran orang tersebut baik untuk kita, karena kita terlalu mempunyai pendirian. Dan kita terlalu menganggap pendirian kita itu yang paling benar, dan kita tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Yang selanjutnya adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ya, yang terakhir ini adalah juga tidak baik untuk kelangsungan negara kita atau untuk sikap nasionalisme kita. Jadi sikap provinsialisme ini juga tidak baik karena kita terlalu berkutat pada provinsi kita sendiri. Contohnya di sini kita terlalu mengagungkan provinsi kita sendiri. Contohnya saya ini orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu orang yang paling baik dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya dengan provinsi Jawa Tengah, mereka itu orangnya terlalu kasar, contohnya seperti itu. Hal ini juga tidak baik. Kita harus saling memandang negara lain, kita harus memandang suku lain, kita harus memandang provinsi yang lainnya. Karena kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita harus menjadi satu agar kita bisa membela negara kita sendiri, contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang pertama, dalam kehidupan berkeluarga, dalam bidang keluarga ya, dalam kehidupan keluarga. Contohnya di sini kita bisa mengimplementasikan sifat patriotisme kita dalam kehidupan keluarga, contohnya melihat film tentang perjuangan bersama dengan keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Contohnya ini implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga. Menonton film perjuangan ini bisa meningkatkan sikap patriotisme kita. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah. Contohnya di sini melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Hal ini juga sikap kita dalam menumbuhkan patriotisme dalam kehidupan di sekolah. Yang ketiga adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini contohnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus selalu baik dengan warga masyarakat kita. Contohnya, kalian jika dalam lingkungan bermasyarakat ada kegiatan kerja bakti, contohnya kalian juga harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hal ini sudah termasuk implementasi patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah dalam kehidupan berbangsa. Di sini maksudnya meningkatkan persatuan dan kesatuan
melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah beberapa hal implementasi patriotisme dalam kehidupan berbangsa. Nah, salah satunya adalah mencintai produk lokal, cinta produk Indonesia. Itu adalah salah satu implementasi nyata bahwa kita mencintai negara kita sendiri, dan itu adalah implementasi bahwa kita memiliki sikap patriotisme. Dan yang terakhir di sini kita bahas adalah ada beberapa gambar di sini. Ini adalah menunjukkan bahwa sikap seseorang yang kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya di sini yang gambar pertama di sini tawuran antar pelajar. Hal ini menunjukkan sekali bahwa para pelajar saat ini kurang memiliki jiwa kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka tidak mencintai negara mereka sendiri. Mereka terlalu menganggap diri mereka paling baik. Jadi mereka melakukan tawuran dan sebagainya. Dan hal ini akan membuat nilai negatif terhadap negara Indonesia sendiri. Yang kedua adalah merusak fasilitas umum. Ini hal yang nyata bahwa ini adalah kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat sekali mereka merusak fasilitas umum. Hal ini juga akan merugikan negara Indonesia sendiri ya. Dan yang ketiga adalah melakukan beberapa kejahatan. Menandakan kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara sendiri. Dan hal ini akan menimbulkan nilai negatif untuk negara kita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tidak menjaga nama baik negara Indonesia. Bahkan kita melakukan beberapa kejahatan yang membuat negara kita dipandang negatif dibandingkan negara yang lainnya. Nah, materi pada hari ini cukup sekian, dan nanti jika ada pertanyaan langsung saja diajukan dalam WA Group MPLS. Oke, saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.